Mulai Pak. Belum. Ya, silakan Joshua. Shalom. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, kita bertemu kembali di hari ini. Kita akan bersekutu, kita akan memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru buat kita sepanjang hari ini. Tetapi sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa siapa yang dipimpin oleh Bapak Dian. Kami persilakan. Baik. Kita satu hati kita akan sama-sama naikkan doa-doa syafaat pada pagi hari ini. Bapak ucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu ya Allah. Kalau kami boleh ada, bagaimana kami ada saat ini Tuhan, bukan karena kuat atau gagah kami, tapi hanya karena kasih-Mu saja ya Allah. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu Tuhan Yesus, kami boleh Kau jagai, kami boleh Kau pelihara. Tuhan terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk setiap rahmat, anugerah, dan kebaikan-Mu ya Aba. Bapak, saat ini kami juga mau naikkan doa-doa kami untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap gereja-Mu yang beribadah di seluruh dunia ya Allah, di sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ya Aba. Kiranya kasih-Mu Tuhan, kiranya Bapak Engkau datang menjumpai setiap jemaat-Mu Tuhan yang sakit, boleh Engkau sembuhkan, yang beban berat boleh Engkau berikan keregaan Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan daripada Engkau ya Allah, terus Kau berikan di hari ini Tuhan Yesus, di ibadah sepanjang hari ini di seluruh dunia ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Engkau adalah Allah yang terus memelihara setiap kami, Allah yang sungguh baik. Terima kasih Bapak, dan kami juga akan berdoa buat setiap tudung rohani kami pada pagi hari ini ya Abah. Berdoa buat Bapak Pendeta Dr. Senyum Nikono Harjo, Tuhan Yesus selaku Gembala Sidang GBI Gatot Subroto. Biar Bapak terus kasih-Mu, setiamu Tuhan, rahmat-Mu terus memenuhi kehidupan hamba-Mu ini ya Abah. Kau taruh isi hati-Mu Tuhan, untuk Bapak boleh memimpin GBI Gatot Subroto dan seluruh jemaatnya Tuhan. Dalam pengenalan akan Engkau kami semakin dewasa, makin serupa dengan Engkau di akhir zaman ini, dan boleh Tuhan hari ini boleh menjadi membawa pesan Pentakosta ketiga ya Bapak. Terima kasih Tuhan juga buat keempat wakil gembala sidang Tuhan. Kau berikan satu kesatuan hati, boleh mendukung pelayanan daripada Bapak Pendeta Dr. Senyum Nikono Harjo ya Allah. Terima kasih, berkati Tuhan seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Jagai Tuhan bungkus dan kuasa darah. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Kita berdoa juga buat Bugem Ocen Tuhan. Bugem Ocen selaku gembala daripada CK2 ya Allah. Bapak terus Kau berikan kesehatan Tuhan. Proses kesembuhannya Tuhan boleh Engkau Tuhan Yesus boleh lakukan Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa tangan-Mu Tuhan, boleh Bapak mujizat-Mu boleh nyata Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Allah, sehingga seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan boleh Kau sembuhkan, boleh Kau pulihkan sempurna. Juga berkati dalam pelayanannya Tuhan, berkati untuk setiap pengembalaannya di bawah CK2 ya Bapak. Setiap gereja-gereja di bawah CK2 Tuhan juga boleh mengalami pertumbuhan, boleh mengalami Tuhan Engkau Tuhan hari-hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, saya tinggal juga satukan hati kami untuk gembala dikasihi, gembala GBI Mampang Perapatan, Pak Wimbi, Rina Tuhan, dan Natania ya Allah. Terus Kau yang berkati keluarga ini Tuhan, pakai seturut dengan rencana kehendak-Mu ya Abah. Ya terus Bapak kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap kehidupan hamba-Mu ini ya Bapak. Terus Bapak mau teguhkan hati hamba-Mu ini Bapak. Kuatkan Tuhan dan taruh hati-Mu dalam hati hamba-Mu Tuhan, sehingga Bapak boleh membawa kami semakin dekat dengan Engkau, semakin intim dengan Engkau, menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman, jadi pembawa pesan Pentakosta ketiga hari-hari ini ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat keluarga hamba-Mu ini ya Bapak. Limpahkan dengan kasih, dengan rahmat, dengan kebaikan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat Pak Kemimbi, Bu Gemrina, dan Natania ya Abah. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah.
Kiranya terus Bapak kasih-Mu melanda Indonesia Tuhan. Rahmat kebaikan-Mu terus Kau limpahkan Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tiara ladaba ya syanda ya ralaba. Biar kasih-Mu Tuhan terus Bapak melawat bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Biar Bapak Engkau Tuhan melawat Tuhan dengan kasih-Mu ya Allah. Sehingga Bapak banyak Tuhan boleh rakyat Indonesia boleh bertelut kepadamu Tuhan, boleh menyembah dan memuji Engkau ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Jika Bapak buat pemerintahan kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan Yesus. Bapak berikan takut-takkan Engkau Tuhan. Berikan hikmat-Mu juga Bapak untuk boleh membawa Indonesia Tuhan keluar dari resesi ekonomi Tuhan maupun dari COVID ini ya Bapak, sehingga sungguh Tuhan pemerintahan kami dapat melewati masa-masa yang sukar ini ya Bapak. Berkati Tuhan tiap jajaran menteri Tuhan hingga jajaran pemerintahan yang paling bawah Tuhan Yesus. Berikan satu kesatuan hati sehingga Bapak pemerintahan kami boleh sama-sama bergandengan tangan hari ini untuk keluar dari menjadi pemenang Tuhan di hari-hari ini ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat tempat kota di mana kami boleh tinggal Tuhan. Kota Jakarta Tuhan, kami berdoa buat Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, dan kota-kota penyangga Tuhan. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu Tuhan, berkat-Mu Kau limpahkan, Kau curahkan buat DKI Jakarta ya Bapak dan sekitarnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga buat pemerintahan daerah Kota Jakarta Tuhan, untuk Gubernur Bapak Anies Baswedan maupun Wakil Bapak Riza Patria Tuhan. Berikan takut-takkan Engkau Tuhan, berikan hikmat-Mu ya Allah, boleh memimpin pemerintahan daerah Kota DKI Jakarta ini Tuhan, dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, juga setiap jajaran wali kota Tuhan maupun sampai RT RW Tuhan, yang takut-takkan Engkau, hikmat-Mu Tuhan, sehingga Jakarta boleh dikelola dengan baik dalam takut-takkan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat daerah di mana kami melayani, Kecamatan Mampang Tuhan. Bapak yang berdoa buat Kelurahan Kuningan Barat, Kelurahan Mekpela Mampang, Kelurahan Bangka, Kelurahan Tegal Parang, Kelurahan Mampang Perapatan. Bapak biar kasih-Mu boleh melanda di Kecamatan Mampang Tuhan. Mampang dilawat oleh Tuhan, Mampang dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau, boleh berlutut menyembah-Mu Tuhan, dan mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa Israel Tuhan, bangsa pilihan-Mu Tuhan Yesus. Berapa terus Tuhan Yesus, Engkau berikan belas kasihan-Mu untuk buat bangsa Israel Tuhan. Singkapkan setiap mata rohani mereka Tuhan, serubung di mata rohani mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat Engkau. Mereka boleh tahu bahwa Juru Selamat telah datang 2000 tahun yang lalu untuk menebus setiap dosa umat manusia. Dan berapa kasih-Mu curahkan buat bangsa Israel ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa Israel dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, GBI Mampang Perapatan. Bapak, kasih-Mu, rahmat-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu terus Kau limpahkan ya Bapak, sehingga sungguh Tuhan kami boleh mengenal Engkau sebagai Bapa kami yang baik, sebagai Tuhan penolong kami, sebagai gunung batu kami, sebagai keselamatan kami. Terus Bapak Kau yang memulihkan setiap keluarga lepas keluarga Tuhan Yesus, boleh memegang setiap keluarga lepas keluarga, sehingga setiap anak-anak-Mu tidak jatuh sampai tergeletak, dan mereka boleh meraih kemenangan lepas kemenangan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Keluarga GBI Mampang dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, dalam kasih-Mu ya Aba. Terima kasih Bapak, setiap doa syafaat ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah keselamatan kami, Allah kekuatan dan penolong kami. Haleluya. Amin. Baik, shalom jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Salibnya telah membuka mata hati kita bahwa kita berharga di mata-Nya. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan memberikan arti dalam hidup kita. Mari kita
Angkat pujian ini. Yesus, apa arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan, salibmu membuka mataku. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku, bukan karena perbuatan anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku, bila Kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari angkat pujian ini dari awal, katakan, salibmu membuka mataku. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku, bila Kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan, Yesus, Yesus, apa arti hidupku, bila Kau tak berikan nyawamu,
terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawamu, oh, terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas kasih karunia-Mu. Haleluya, atas kasih karunia-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, bersyukur Engkau baik. Terima kasih Tuhan, apalah arti hidup kami Bapa, bila Kau tak mati bagi kami. Kau selamatkan kami, Kau selamatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Bersyukur, bersyukur, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau selamatkan kami, Engkau ampuni kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, Engkau segalanya, Engkau segalanya. Yesus, Yesus, kami sangat berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami berharga, Engkau selamatkan kami dengan nyawa-Mu, Engkau mati bagi kami, Engkau mati bagi kami. Haleluya, Yesus, 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 Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami haus akan Engkau ya Tuhan. Kami haus akan kasih-Mu yang menyelamatkan jiwa kami, yang memulihkan hidup kami.
memuji-mujimu, menyembahmu selalu, menyembahmu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami memuji kebesaran-Mu Yesus. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Apalah arti hidup kami bila Kau tak mati bagi kami. Terima kasih Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, Kaulah arti hidupku, telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas kasih karunia-Mu, atas kasih karunia-Mu. Mari kita berikan suara-suara yang meriahkan kita. Haleluya, haleluya. Kau sangat berarti bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersukacita Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita akan bersukacita, kita akan memuji Tuhan, kita akan menari bagi Tuhan saudaraku. Mari kita bertepuk tangan bagi air yang disirami. Tenang gersang, demikianlah jiwa kita disegarkan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh dengan sukacita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Bagaikan air sirami tanah gersang, menyegarkan bagai cahaya mentari hangat memelukku. Di jiwaku lembut indah tutur katamu, kami jalanku menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah. Ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Katakan dari awal, bagaikan air. Bagaikan air sirami
tanah gersang senyum menyegarkan bagai cahaya mentari hangat memelukku di jiwaku. Namun indah tutur katamu, kami jalanku menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan tidak untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin mendengar suaramu Tuhan. Katakan sama-sama. Ku ingin selalu mendengar suaramu dan ku renungkan setiap waktu. Kau milikku untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Katakan urapannya telah turun. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian kami kenakan, dan jubah pujian di kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Kita lebih dari pemenang. Katakan lagi. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian kami kenakan, dan jubah pujian di kemenangan atas semua masalah dan persoalan. Kita lebih dari pemenang. Katakan lagi. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian kami kenakan, dan jubah pujian di kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Kita lebih dari pemenang. Dan jubah pujian kami kenakan, dan jubah pujian di kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pembacaan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Kami serahkan kepada Bapak Daniel.
Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang biasa di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang diberi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular redung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik, kita akan lanjutkan ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan Voice on Pentecost dan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, saudaraku, bahwasanya hanya Yesuslah yang menjawab seluruh pergumulan kita. Mari kita angkat pujian ini, katakan, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan yang tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Katakan sama-sama, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan harapan. Hanya nama Yesus, hanya
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Katakan sama-sama saudaraku sambil kita imani pujian ini, katakan saat tiada jalan. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Katakan Yesus ada di sana dan memberiku jawabanku. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Katakan lagi, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Katakan lagi, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus,
Yesus, berikan ku kepastian hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi siang hari ini Tuhan. Atas pertolongan-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan, kami masih bisa berkumpul untuk memuji-Mu ya Tuhan. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan Voice of Pentecost dan juga firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar.
Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Oke, haleluya. Kami persilakan buat Pak Charles. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat siang hari ini. Terima kasih Engkau sudah melawat kami sepanjang hari, sepanjang bulan. Apapun yang terjadi di hadapan kami sudah bisa lewati. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami terus bersyukur Tuhan, hanya memandang kepadamu, tetap berpegang pada janji firman-Mu, karena firman-Mu itulah jaminan bagi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, urapi kami semua, di mana kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi membebaskan kami, memerdekakan kami, semakin bertumbuh dewasa dalam pengenalan takut akan Tuhan, sehingga kami semakin disempurnakan dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, dalam berkat nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih, shalom buat semuanya. Saya percaya di akhir-akhir ini banyak hal yang kita hadapi, manusia tidak bisa memprediksi apapun yang akan terjadi. Jangankan 2 hari ke depan, 1 jam ke depan saja tidak ada yang bisa memprediksinya. Tetapi kita bersyukur di dalam Tuhan bahwa Tuhan selalu senantiasa membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan.
Apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Sebelum kita tergeletak lebih dalam, tangannya Dia ulurkan buat kita, supaya tetap menopang kita semakin kokoh di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ini dari kisah di mana Tuhan Yesus membuat mujizat, di mana memberi makan 5.000 orang. Tetapi saya akan ambil beberapa ayat saja dalam firman Tuhan. Saya akan lompat-lompat. Silakan Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih nanti baca di rumah, renungkan baik-baik. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 59. Tetapi tidak akan saya baca semuanya itu, saya akan ambil beberapa poin-poin saja dari setiap ayat yang akan kita renungkan bersama. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 59. Setelah saya baca renungkan firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang perlu kita introspeksi buat diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan dalam perikopnya katakan roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Ya, yang pertama di sini dikatakan ketika orang banyak menemukan Yesus, Dia di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dari ayat firman Tuhan ini, yang pertama, apa sih tujuan kita mengikut Tuhan? Itu menjadi pertanyaannya. Ya. Waktu Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang, mereka kenyang. Orang Jawa bilang, warak. Mungkin sampai begah. Ya kan? Mereka kenyang. Tetapi mereka bertanya, "Yesus, kapan engkau tiba di sini?" Tapi Yesus menjawab, "Engkau mencari aku bukan karena tanda mujizat dan segala macam." Firman Tuhan katakan, apa tujuan kita mengikut Tuhan? Apakah kita hanya mengejar berkatnya, materinya, penyertaannya, apapun itu? Atau apakah kita akan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Ya, dari Feast of Pentecost tadi dikatakan orang yang bertumbuh di dalam gereja lokal adalah orang yang mau ditanam dan mempunyai tujuan sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Jadi bagaimana kita bisa berkata, "Aku mengasihi Engkau Tuhan," sementara yang kita pikirkan hanyalah materinya saja. Bukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita renungkan bersama. Sampai Yesus dengan tegas berkata apa? "Aku berkata kepadamu," dalam ayat 26, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku," kata Tuhan, "bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Kamu mencari aku bukan karena kamu merenungkan firman Tuhan. Kamu mencari aku bukan karena kamu haus lapar akan aku. Kamu mencari aku bukan karena kamu ingin merindukan aku. Kamu mencari aku bukan karena kamu ingin mengenal aku secara pribadi. Atau kamu mencari aku bukan ingin mengenal siapa aku yang sebenarnya." Tapi Yesus berkata, ini saya ubah dengan saya lebarkan buat kita semua. Tapi Yesus berkata, "Tetapi kamu telah, karena kamu telah kenyang, makan roti." Hai, mari kita renungkan bersama. Apa tujuan kita mengikut Tuhan?
Apakah kita melihat tanda-tandanya saja? Apakah kita melihat berkat-berkatnya saja? Atau apakah kita tidak ingin kenal pribadi Tuhan Yesus itu lebih dalam? Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, kalau kita berkata kita mengenal Yesus, satu tadi kita punya tujuan, kita tahu tujuan kita mengikut Yesus itu untuk apa? Untuk mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Ya, yang kedua, di dalam ayat 27 sampai 29 berkata demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Yang kedua, sudahkah kita bekerja sesuai firman Tuhan? Amin. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Yesus, tentu dia akan melihat gurunya. Yesus berkata apa? Aku datang dari Bapa bukan karena kehendakku, tapi kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sebab apa yang aku perkatakan bukan dari mulutku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dan siang malam Yesus berkata, aku bekerja hanya untuk menyenangkan hati Bapa yang telah mengutus aku. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, apa tujuan kita mengikut Yesus? Apakah kita sudah bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan? Seringkali kita bertanya, bagaimana aku bisa melayani Tuhan? Bagaimana aku bisa memberitakan firman Tuhan? Bagaimana aku bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang lain? Aku tidak bisa berbicara, aku tidak bisa berkata-kata. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, memberitakan keselamatan, memberitakan kebenaran itu bukan hanya lewat kata-kata. Yesus berkata, kamu adalah suratan Kristus yang terbuka dalam 2 Korintus pasal 3. Ya kan? Di situ kita adalah suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, di mana Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita telah memeteraikan setiap firman Tuhan yang kita baca renungkan setiap hari, telah ditulis di manusia roh kita, itu akan bekerja dalam kehidupan kita lewat kehidupan nyata. Apa itu lewat kehidupan nyatanya? Yaitu adalah menjadi suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Artinya apa? Lewat pola, cara kehidupan kita yang dapat dilihat oleh semua orang. Saya ambil contoh. Contoh begini. Satu produk, apabila dia ingin dikenal banyak orang, maka produk itu butuh namanya iklan. Ya kan? Satu produk dinyatakan bagus, baik, ya kan, bermanfaat, berguna, maka dia akan dibutuhkan iklan. Apabila iklan itu sudah ditayangkan, maka produk itu akan dikenal semua orang. Sehingga banyak orang akan ingin memilikinya. Banyak orang ingin tahu apa kegunaan produk itu. Demikian juga kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Tuhan telah memberikan produk kehidupan kekal dalam kehidupan kita lewat Dia datang ke dunia ini sehingga kita menjadi iklan di tengah dunia ini yang dapat dibaca semua orang. Lewat apa? Lewat cara hidup kita. Haleluya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Produk apa yang kita pancarkan kepada orang lain? Sama seperti tadi saya katakan, satu produk
apabila ingin dikenal semua orang, manfaat ke guna, dia akan dibutuhkan iklan. Demikian juga dengan rencana Tuhan. Bagaimanalah kehidupan kekekalan itu akan nyata buat orang kalau kita tidak mengiklankannya dalam kehidupan nyata kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, makanya Tuhan butuh kita sebagai iklan-iklan produk keselamatan itu. Amin. Banyak hal caranya. Jadi nggak perlu berkata, aku tidak bisa ngomong, aku tidak bisa memuji Tuhan, hanya berkata 1-2 kata saja, itu adalah engkau sudah mempromosikan produk keselamatan, rancangan Tuhan yang akan dikerjakan buat dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang sudah kita kerjakan dalam kita mengikut Tuhan? Karena Tuhan itu adalah roti kehidupan. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu sudah nyata. Kemuliaan Tuhan telah terbit atas kamu. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menyatakan kuasa kemuliaannya dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi terang buat banyak orang. Sehingga kita akan memancarkan produk keselamatan itu buat banyak orang. Haleluya. Matius 28 ayat 19-20 berkata, Yesus berkata di akhir setelah dia sebelum naik ke surga, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, pergilah menjadi produk utusan dari surga di tengah dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari bagaimana kita bisa berkata revival Pentakosta ketiga itu terjadi kalau kita tidak memberitakan produk surgawi itu. Bagaimana revival itu akan terjadi? Bagaimana kegerakan Pentakosta ketiga itu akan terjadi? Mari bekerja, lakukan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Jadilah produk utusan Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera di tengah dunia ini. Haleluya. Yang ketiga, di dalam ayat 38 sampai 40 berkata demikian firman Tuhan. Ayat 38. Ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yang ketiga, jadilah pemberita Injil di tengah dunia ini. Amin. Haleluya. Amin. Sebagai roti hidup dalam kehidupan kita, jadilah pemberita Injil di tengah dunia ini. Haleluya. Yesus berkata, aku datang bukan karena kehendak Bapa, bukan karena kehendakku, tapi kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Untuk itulah aku telah diutus. Yaitu apa? Untuk mencari, memanggil orang-orang yang terhilang menjadi milik kepunyaannya supaya dibangkitkan di akhir zaman. Oh, haleluya. Yesus saja melakukannya itu di tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Bukan hanya dia memberitakan berita keselamatan, bahkan dia korbankan dirinya buat kita. Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan? Apa yang telah kita kerjakan di hadapan Tuhan? Amin, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Yuk, marilah menjadi pemberita Injil. Marilah kita menjadi pemberita kabar keselamatan. Marilah kita menjadi pemberita produk keselamatan yang dari surga itu. Supaya dunia tahu bahwa kita diutus untuk memberitakan
keselamatan buat banyak orang. Supaya dunia tahu bahwa Yesus telah datang dan akan datang kembali yang kedua kali untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Dan tidak akan ada kebimbangan dalam kehidupannya. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita lakukan pemberitaan Injil itu. Kita lakukan kehendak Bapa itu yang telah diberikannya kepada kita dengan cuma-cuma, maka kita akan lakukan juga dengan cuma-cuma di hadapan Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir berkata, orang yang percaya sama Yesus sebagai Tuhan adalah orang yang dipanggil dan ditentukan oleh Roh Kudus sejak semula. Ayat 44 sampai 46 berkata, demikian firman Tuhan. Ya, di sini katakan ayat 44 sampai 46 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang daripadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran daripada Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada seorang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita lakukan kehendak Tuhan, yaitu yang keempat adalah kita memanggil orang-orang yang tersesat di tengah dunia ini. Amin. Di sini katakan Bapa memanggil. Di sini dikatakan ayat 44 berkata apa? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang telah mengutus aku. Bagaimana ya orang bisa datang kepada Bapa kalau kita tidak beritakan berita kebenaran itu? Bagaimana orang bisa tertarik kepada Bapa kalau kita tidak beritakan kebenaran firman itu? Bagaimana Roh Kudus akan menarik banyak orang untuk mengenal Kristus sehingga terjadi revival kalau kita tidak pernah memberitakan kebenaran itu buat banyak orang? Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita renungkan bersama dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal 6 tadi, ayat 25 sampai 59, sudah 4 hal yang saya sampaikan buat kita renungkan bersama. Yang pertama, apa tujuan kita mengikut Kristus? Yang kedua, apakah kita sudah menjadi saksi Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang? Yang ketiga, apakah kita sudah bekerja untuk Tuhan, untuk menyampaikan berita keselamatan itu? Yang keempat, apakah kita sudah pergi menarik untuk banyak orang mengenal Kristus? Yesus datang menarik semua orang untuk mengenal namanya keselamatan. Untuk itulah Dia datang ke tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita renungkan kehidupan kita. Mari kita menyongsong revival Pentakosta ketiga itu. Bagaimanakah bisa terjadi Pentakosta ketiga kalau 4 hal ini kita tidak kerjakan dalam kehidupan kita? Bagaimanakah orang mengenal Yesus kalau kita tidak menjadi iklan atau utusan atau yang supaya orang bisa melihat karya keselamatan itu dalam kehidupan kita? Mari, jadilah terang, jadilah contoh, jadilah berkat buat banyak orang. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat saat siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau teguhkan hati kami sehingga kami menjadi berkat, sehingga kami menjadi terang, sehingga kami dapat mengerjakan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jadikan kami Tuhan menjadi contoh dan teladan buat banyak orang. Karena Engkau telah memberikan contoh itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan, kejayaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Charles
kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kami persilakan host. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Khusus buat hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, kami ucapkan terima kasih banyak buat Pendeta Charles Sibudian yang telah memberkati kita pada hari ini. Dan juga buat worship leader, singers, dan pemusik, pendua syafaat, moderator, dan host, guru sekolah minggu, dan guru junior church. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun di dalam seminggu ini, di bulan Oktober, ada Elita tanggal 2 Oktober. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bukem Rina. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa, yaitu setiap hari Sabtu jam 14 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat, Street Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Firman Tuhan di Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke nama atas Darudono, ada di situ di multimedia, nomor rekening dan nama banknya. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Bukem Rina. Pesan Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, kita harus melakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Keempat, memakai masker. 5, menjaga jarak. 6, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Buat orang tua yang mempunyai anak sekolah minggu, ada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9. Dan juga untuk anak-anak remaja ada ibadah junior church setiap hari Minggu jam 9 sampai dengan jam 10. Dan juga buat teman-teman semua ada ibadah umum online setiap hari Minggu jam 10 sampai dengan selesai. ID meeting dan password akan di-share di WA group. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sebelum kita menerima berkat daripada hamba Tuhan, kita angkat pujian ini. Segala puji, hormat juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur, tunaikan padamu, karena cintamu yang tiada terukur, sekap hidupku bagi. Katakan lagi, segala puji, hormat juga syukur, tunaikan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, sekap hidupku
Segala puji, segala puji, hormat juga ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi, segenap hidupku, segenap hidupku bagimu, segenap hidupku bagimu. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, Tuhan, buat firman Tuhan yang sudah disampaikan yang begitu memberkati kami, Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan memberitakan firman-Mu, Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami hari ini, Tuhan, biarlah kami firman-Mu, Tuhan, menjadi berurat dan berakar, menjadi tertanam dalam hati kami, menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami, di dalam aktivitas kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada hamba-Mu. Kami persilakan. Mari saksi-saksi Kristus, kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan Yesus, biarlah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih tim PPW. Terima kasih Pak Darus. Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Pak Gem. Terima kasih Pak Dian, Pak Mules. Hari Minggu. Ya. Pak Dian, semua Pak Dian. Daniel. Semuanya.